Mereka menemukan sifat Allah kok mirip dengan sifat manusia. Ini tidak logis. Allah kan tidak mirip dengan manusia. Akhirnya dirubah makna. Sebagian umat Islam ini ketika menemukan firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya yang menurut mereka tidak logis, mereka rubah-rubah makna. Banyak terjadi yang seperti ini dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menemukan sifat Allah kok mirip dengan sifat manusia. Ini tidak logis. Allah kan tidak mirip dengan manusia. Akhirnya dirubah makna. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita terima itu benar. Ada orang yang bisa menjelaskannya kalau itu logis. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, caranya bahwasanya maknanya itu sesuai dengan apa yang kita ketahui, namun hakikatnya tidak demikian. Ada contoh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya sama tapi bentuknya jauh berbeda, hakikatnya berbeda, namanya maknanya sama. Seperti misalnya buah-buahan di surga. Namanya buah-buahan, akan tapi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apa yang di surga itu la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi bali ahad, dan tidak pernah terlintas dalam benak seorang pun. Tidak pernah ada orang yang pernah menghayalkan bentuknya demikian. Itu makhluk ciptaan Allah, ada yang demikian. Namanya yang sama, maknanya sama tapi bentuk dan hakikatnya berbeda. Sungai-sungai di surga, namanya doang sama, akan tetapi bentuk dan hakikatnya tidak sama sekali sesuai dengan hayalan siapapun di dunia ini. Itu makhluk. Bagaimana dengan Al-Khaliq, pencipta? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu. Oleh karena itu sering saya katakan, walaupun kita mati menghayal dari semenjak kita lahir sampai nyawa kita dicabut, kita tidak akan pernah bisa menggambarkan bagaimana bentuk dan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa makna yang sama? Supaya kita paham. Kalau tidak pakai nama dan makna yang sama, bagaimana cara kita paham? Mustahil kita bisa memahami sesuatu yang bukan menggunakan bahasanya manusia. Sehingga Al-Quran itu turun dengan bahasanya manusia, bukan bahasanya jin dan syaitan. Bahasa manusia yang bisa kita pahami. Supaya kita paham, dipakailah bahasa, nama dan makna yang kita pahami. Cuma dikasih catatan kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sama seperti apa yang kalian bayangkan. Makna dan nama saja yang sama. Kan logis demikian. Sangat logis.